Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus menetapkan 12 orang untuk diutusnya memberitakan Injil. Dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Baiklah, jangan lupa untuk membagikan pengalaman saudara dalam komen dengan sharing pribadi saudara. Bagikan juga kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ya, ketika Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, ia ingin agar hal itu sungguh sangat spesial, sangat privat. Oleh karenanya ia naik ke atas bukit. Nah, mereka orang-orang yang dikehendakinya juga ikut ke sana. Ya, mungkin ini semacam briefing ya, untuk apa mereka dipanggil, untuk apa ikut Yesus, kira-kira seperti apa, supaya mereka pun tahu dari misi dan maksud kedatangan Yesus ke dunia dan mengenai perutusan mereka. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi jelas ya saudara-saudari, tugasnya menyertai Yesus, lalu pemberitaan Injil. Nah, semestinya kita pun juga dipanggil untuk ikut Yesus, menyertai Yesus. Ya, untuk hal ini barangkali sudah ya, karena kita sudah ditetapkan menjadi muridnya. Nah, masalahnya perutusan kita itu kita jalankan enggak? Ya. Apakah kita juga sudah memberitakan Injil? Apakah kita sudah menjalankan perutusan Yesus ini? Nah, ini pertanyaan bagi kita untuk direnungkan. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, ini penting ini. Ya, bahwa yang mau dicapai dengan pewartaan Injil ini adalah kejahatan lenyap dari dalam diri manusia. Meskipun kelihatannya ini hal yang mustahil, tetapi itulah perutusan kita. Diutus memberitakan Injil, diberi kuasa mengusir setan. Tidak main-main ya, sangunya ini ya, bekalnya ini ya, untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus. Ya, ini menjadi pemimpin ke-12 orang itu pada akhirnya nanti. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara Yakobus. Ya, ini yang dipanggil di saat mereka menjala ikan. Ya, keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya, ini ditulis tersendiri ya, karena ini salah satu murid yang spesial ya, tetapi spesial karena ia tidak setia dan pada akhirnya mengkhianati ya, di dalam Injil disebut seperti itu. Cermat sekali sebenarnya Yesus di dalam menentukan murid-muridnya ya, dan sangat spesial ya, tetapi nyatanya ada juga yang tetap berkhianat. Apakah kita termasuk salah satu dari antara murid ini yang setia, atau kita malah
murid yang ada di bawah ini ya. Banyak loh kita jumpai dalam kehidupan kita, mungkin itu saudara-saudari kita ya, sebelumnya ikut Yesus dan sekarang mengkhianati Yesus. Mari kita doakan mereka ya, untuk pertobatan mereka. Masih ada kesempatan bertobat. Jangan mereka kita singkirkan dari kehidupan kita, tetapi justru didoakan. Banyak orang ya yang seperti Yudas ini dan memerlukan doa kita. Mungkin itu anak-anak kita, mungkin itu saudara kita, mungkin itu teman kita waktu misdinar, mungkin itu adalah orang-orang yang dulu begitu erat bahkan di seminari. Ya, bisa jadi seperti itu. Kita doakan mereka semua itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita yang sudah sebagai murid-murid Yesus ini berusaha terus untuk setia. Berusaha agar tetap menjadi murid Yesus. Perlu kita ketahui ya, semua murid Yesus yang lain yang disebut di atas ini selain Yudas setia sampai akhir hayat mereka. Ya, bahkan semuanya ini mereka menjadi martir alias mati dibunuh saat pewartaan Injil, ya, kecuali Santo Yohanes Rasul ya, yang berkesempatan hidup sampai usia yang sangat tua, tetapi ia pun sebenarnya meninggal dalam pembuangan, namun justru disitulah ia menuliskan Injil Yohanes, ya, diperkirakan juga kitab Wahyu dan surat Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagikan pengalaman saudara, tuliskan di dalam kolom komentar, bagikan ini semua kepada teman-teman di grup, dan jangan lupa lonceng dinyalakan. Berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.